daripada Ustaz Azhar Idrus mengajak orang menentang raja, menentang pemimpin kerajaan, supaya mereka melakukan dosa-dosa besar ini. Lebih baik Ustaz makan babi, lebih baik daripada suruh orang lain menentang raja dan juga kerajaan. Sebaliknya, kalau Anda buruk, Anda pasti dicela oleh orang baik. Tinggal dilihat saja, yang mencela itu orang baik atau orang buruk. Kalau yang mencela orang buruk, itu artinya Allah sedang menetapkan kebaikan pada diri kita. Dititipkanlah pengakuan itu lewat orang yang mencela kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, dan jangan lupa mari kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada, beraktivitas apapun. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kelak mendapatkan syafaat beliau dan masuk surga bersama beliau, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Santri Kampung TV, dan yang baru nonton channel ini dan baru mengunjungi channel ini di Santri Kampung TV, dan jangan lupa please di subscribe channel ini. Semoga kita silaturahim ini menjadikan silaturahim yang barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan menyajikan sebuah video, atau kita mereaksi sebuah video, atau kita mengaji bareng bagaimana tanggapan dari Ustadz Wadi dan Wadi Anwar dan Ustadz yang lain yang ada di Malaysia tentang pernyataan orang ini terhadap Ustadz Azhar Idrus. Jom kita play bersama, let's go. Siapa yang bersedia untuk ikut, aku tulis bersedia. Aku nak start post point ni. Okey, kepada Ustaz Azhar Idrus, daripada Ustaz Azhar Idrus mengajak orang menentang raja, menentang pemimpin kerajaan, supaya mereka melakukan dosa-dosa besar ini. Lebih baik Ustaz makan babi, lebih baik daripada suruh orang lain menentang raja dan juga kerajaan yang sah. Lagi baik Ustaz makan babi ya. Pasal apa? Berdosa makan babi Ustaz seorang Tapi bila Ustaz buat macam ni, Ustaz suruh orang lain semua buat dosa. Merasa mana kau undang-undang Islam tu celah mana? Celah mana? Kalau Anda baik, Anda pasti akan dicela oleh orang buruk. Jadi yang katanya Ustadz Azhar Idrus ini menantang kerajaan, kita tidak tahu fakta sesungguhnya, tapi ini kita lihat dari tanggapan dari para ustadz, dari Ustadz Al-Hidayah, Ustadz Wadi Anwar dan yang lain. Kita lihat bagaimana tanggapan dari beliau. Sebaliknya, kalau Anda buruk, Anda pasti dicela oleh orang baik. Tinggal dilihat saja, yang mencela itu orang baik atau orang buruk. Kalau yang mencela orang buruk, itu artinya Allah sedang menetapkan kebaikan pada diri kita. Dititipkanlah pengakuan itu lewat orang yang mencela kita. Ini berkaitan hati. Hati yang tak ada dengki dan dendam, dan sifat yang tidak pernah menyakitkan orang lain ataupun menipu orang lain. Akhlak yang baik lebih penting daripada timbunan amal soleh. Ucapan ahli-ahli syurga nanti tuan-tuan, semua perkataan yang baik. Tak ada tipu orang, tak ada sakitkan hati orang, tak ada fitnah orang, tak ada mengumpat orang. Maka dengan sebab itu, hanya orang yang berakhlak baik saja yang layak untuk menjadi ahli syurga, selain daripada syarat iman dan amal soleh. Kita bukan orang hebat, cuma kita rasa kita hebat. Tuan-tuan, mulut yang berselawat inilah mulut yang mengumpat orang lain. Mulut yang membaca Al-Quran inilah mulut yang sama mulut yang menghina orang lain. Mulut yang membaca Fatihah di dalam sembahyang, mulut ini juga yang memaki orang lain. Jadi
tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat dan Wadi Anwar tadi menyimpulkan bahwa untuk pentingnya menjaga akhlak kita, menjaga perasaan orang lain, menjaga mulut kita, perkataan baik kita terhadap orang lain. Ini pentingnya. Karena ada sebuah kata, mulutmu harimau. Jadi untuk menjaga mulut lebih baik, berkata-kata yang baik, supaya tidak menyinggung perasaan-perasaan orang lain. Kita lanjutkan ya. Mulut yang bertasbih inilah mulut yang sama, mulut yang membuka aib orang lain. Kejahatan itu masih kita amalkan sehingga sekarang. Apa dia yang menghina seseorang? Atas satu-satu kesalahan seseorang itu buat kita pun hina bro. Kakak ni kat ambo cakap buat benda lagu ni selisih 44 malaikat lah. Benda ni tentu dah ambo tak buat. Tuhan kata siapa dia yang menghina satu kesalahan orang, hina lah. Tuhan tak suruh hina, Tuhan suruh nasihat. Tuhan suruh beri dia kesedaran, nasihat dia. Dok pakat hina. Pergi tanya hina. Bukan kata nak pergi nasihat, pergi duk hina, duduk dedah. Maka Tuhan kata orang tu tak akan mati kecuali dia sendiri akan buat benda tu. Mu duk hina orang, mu rasa mu bersih, mu rasa mu tak layak buat benda tu. Mu tengok ni. Aku suruh mu nasihat, mu duk dedah orang, mu duk hina dia, mu tak akan mati kecuali mu akan buat juga hal serupa dia tu. Mu rasa sikit sekali lagu mana orang hina kerana manusia ni kadang-kadang Tuhan pulak marah kita. Kerana ada manusia ni tidak ada akhlak. Siapa Tuhan bela orang salah kadang-kadang. Nampak melampau sangat orang kaya baik ni, siapa hina kepada orang yang buat kesilapan. Kadang-kadang Tuhan seolah-olah macam bela pula orang buat silap. Bukan Tuhan bela buat silap, tapi kita orang baik ni terlalu over sangat. Rasa bersih sangat kita tu kan. Tuhan kata mu ni nampak baik, kaya warak, kaya bagus, kaya gapo, tapi dalam hati mu suka tolong. Dia maksiat zahir, mu maksiat batin. Suka tolong. Dia kotor luar, mungkin hati dia bersih. Mu nampak luar bersih, dalam hati kotor. Jadi sama-sama tak dengar kata belakang. Mu jangan hina orang maksiat zahir. Kaya aku dedah mu jadi maksiat zahir pula. Dulu maksiat batin ya. Oke, begitulah video reaksi hari ini. Jadi memang lisan merupakan sumber utama ujaran kebencian menyebar. Cacian, hardikan, makian, hingga ungkapan-ungkapan kasar dan rasial terlontarkan dari mulut ke mulut melalui hati orang. Ini supaya tidak selalu melukai hati seorang. Oleh karenanya, di antara larangan yang harus kita hindari adalah menyampaikan ujaran kebencian, menjaga lisan atau mulut dari ketidaksukaan terhadap seseorang. Ini penting. Atau sesuatu hal yang kerap membuat kita lekas panas sehingga yang keluar dari lisan kita merupakan api yang membakar hati orang-orang. Ini harus kita betul-betul dijaga hati kita, lisan kita. Ini penting, harus dijaga. Kita dapat merasakan sendiri bagaimana jika api-api tersebut berkobar membakar hati kita. Tentu tidak menyenangkan kan? Ya, tidak menyenangkan. Kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita disakitin, diolok-olok? Yaitu hal demikian juga dirasakan oleh orang lain ketika kita melakukan tindakan serupa. Secara filosofis, karena lidah lebih tajam dari mata. Jadi lidah ini tajam, sangat tajam dibanding mata pedang yang dapat menembus ulu hati yang menyakiti seseorang. Pedang menyayat tubuh masih mudah diharapkan sembuh, tapi jika lidah menyayat hati, kemana obat hendak dicari? Kan gitu ya, biasanya ada kata-kata kayak gitu. Jadi
untuk pentingnya untuk menjaga hati, mulut, ya gitu ya. Dari sini kita lihat bagaimana untuk pentingnya menjaga lidah kita, menjaga mulut kita, sesuai dengan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kita dianjurkan untuk berkata baik atau diam. Kalau sekiranya kata-kata kita, perkataan kita bakalan menyakitin seseorang, maka diam saja. Dalam nusus, dalam mahfudzat Arab disebutkan as-sumtu hikmatun. Jadi diam itu ada hikmahnya. Jadi lebih baik kita diam kalau sekiranya mulut kita bakalan menyakitin hati seseorang. Ya begitulah. Semoga video ini bermanfaat. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita sendiri dan orang lain untuk selalu menjaga akhlak kita kepada seseorang, akhlak kita, mulut kita kepada seseorang. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.